Nggak kerasa ya, udah 7 bulan lebih, helm ini jadi andalan saya buat naik turun gunung, bukan karena dia yang paling terang. Jujur kalau masalah lumen sih masih banyak ya di luar sana yang jauh lebih kenceng. Tapi ini satu-satunya helm yang saya percaya buat ngadepin kondisi tropis kayak di kita ini yang tiba-tiba turun hujan lah, tiba-tiba turun kabut lah. Dan dulu saya sempat mikir, kalau makin putih dan makin terang cahayanya, harusnya kan makin bagus, logikanya kan gitu. Sampai di suatu malam, pas saya lagi tektok ke Ciremai, tiba-tiba turun kabut tebal. Nah, di situ saya baru sadar kalau ternyata cahaya putih itu sepertinya sih kurang cocok ya buat kondisi kayak gitu. Tapi untungnya helm itu punya beberapa mode warna cahaya dan untuk modenya ini banyak banget, biar saya matikan dulu lampunya. Nah, kayak gini. Di sini ada mode pertama. Ini mode paling low. Terus di sini ada mode 1. Ini di 100 lumen. Dan ini mode 2-nya tuh di 280 lumen. Dan ini mode paling terang, ini di 600 lumen. Ya, untuk ganti warna cahaya, tinggal tekan tombol yang mode aja. Ini warnanya natural. Ini di sini ada warna kuning. Ini warna putih. Nah, selain itu, helm ini pun punya mode warna merah kayak gini. Sorry. Nah, kayak gini. Ini warna merahnya kayak gini. Terus ada 2 level juga. Nah, ini lebih kencangnya, lebih terang lagi warna merahnya. Nah, selain itu, helm ini juga punya mode SOS. Ini sih jarang dipakai ya, mudah-mudahan nggak pernah dipakai. Nah, seperti ini. Ini mode SOS. Ini mode SOS yang benar ya. Dan yang satunya lagi tuh mode beacon atau mode strobo kalau di lampu lain. Nah, kayak gini. Ini terang banget guys. Mantap ya. Secara fisik bobotnya ini menurut saya tergolong cukup ringan ya buat ukurannya. Cuma memang tampilannya ini agak kelihatan bongsor kalau dibanding helm yang lain yang saya punya. Tapi nanti deh saya jelasin kenapa ukuran bongsornya ini nggak jadi masalah. Dan ada satu hal yang saya suka dari helm ini. Dia itu bisa pakai baterai AAA yang biasa dijual di warung. Yang kayak gini nih, baterai kayak gini. Jadi saya nggak perlu repot-repot nyari baterai khusus, tinggal mampir aja ke warung tiap mau ke gunung. Dan untuk aksesorisnya, jujur ini kepake banget, terutama yang model clip kayak gini nih. Nah, jadi buat teman-teman yang pakai topi pas lagi trekking, pas lagi hiking, beneran ini kepake banget, sumpah. Nah, di antara semua fiturnya, yang paling sering saya pakai itu mode cahaya natural dan kuning. Soalnya cahaya ini tuh jauh lebih gampang menembus kabut dibanding cahaya putih biasa. Terus, kalau pas lagi masak di tenda malam-malam, saya biasanya sih turunin ke mode paling rendah ya, yang 6 lumens. Biar gak terlalu silo aja pas lagi masak atau bikin kopi. Nah, pas udah waktunya istirahat atau sekedar mau rebahan, biasanya sih saya ganti warna ke mode warna merah, yang katanya sih mode warna merah ini nggak mengundang serangga yang masuk ke dalam tenda ya, termasuk nyamuk. Lalu untuk soal baterai sih selama 7 bulan saya pakai, jujur saya jarang banget beli baterai baru, soalnya ini tergolong cukup awet dan mungkin itu karena saya jarang pakai di mode yang paling terangnya ya. Tapi saya harus jujur satu hal, si bodinya ini tuh agak bulky, nggak seramping yang biasa dipakai buat trail running sama ultralight hiking. Ini mungkin karena desainnya tuh dengan lampu yang berjejer kayak gini, yang ke samping kayak gini, jadi tuh berkesan gendut banget. Tapi kalau untuk ringan sih ini ringan, cukup ringan. Jadi kalau kalian termasuk tipe pendaki ultralight yang super sensitif sama bobot dan ukuran, helm ini sih mungkin bukan pilihan utama ya. Tapi kalau kalian tipe pendaki yang mengutamakan daya tahan buat cuaca ekstrim kayak di kita ini, sama kayak saya, bodinya yang agak bulky ini sih sepadan ya. Nah, kesimpulannya untuk harga 300.000, helm ini tuh masih jadi andalan saya, bukan karena dia yang paling terang ataupun yang paling ringan di kelasnya, tapi karena warna cahayanya tuh kalau menurut saya sih paling cocok ya buat ngadepin kebanyakan kondisi kayak di kita ini yang iklimnya tropis, yang tiba-tiba turun hujan lah, tiba-tiba turun kabut lah. Yuk.